Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini, saya mencoba menjelaskan metode penyusutan dengan menggunakan metode jumlah angka tahun. Apakah itu metode jumlah angka tahun? Kalau kita lihat dari definisi ini, bahwa yang dimaksud dengan metode jumlah angka tahun merupakan metode penyusutan yang dipercepat, sama seperti dengan metode saldo menurun yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini didasarkan pada pertimbangan bahwa biaya perawatan serta perbaikan aktiva tetap itu semakin lama akan cenderung bertambah besar seiring dengan bertambahnya usia aktiva tetap itu sendiri. Yang perlu kita perhatikan dalam membuat atau menghitung penyusutan dengan menggunakan metode jumlah angka tahun ini, ya, yaitu yang pertama adalah angka tahun itu sendiri. Angka tahun itu kita artikan jatuh tempo penyusutan. Misalnya sebuah aktiva itu jatuh temponya 5 tahun atau akan disusutkan selama 5 tahun. Maka angka tahun itu yang tahun pertama berarti besarnya angka tahunnya adalah 5. Kemudian tahun keduanya 4, tahun ketiganya 3, tahun keempatnya 2, dan tahun terakhir 1. Itu angka tahunnya. Dibalik ya. Kenapa demikian? Ini dengan asumsi bahwa eh, ketika usia aktiva itu masih muda, ya, masih baru dibeli, itu daya gunanya itu masih besar. Itulah mengapa pada tahun pertama angka tahunnya 5 dan tahun kedua 4, tahun ketiga 3 dan seterusnya. Seperti itu. Karena semakin lama kemampuan memproduksi atau kemampuan menghasilkan produk semakin berkurang. Jadi harus dibalik jumlah angka tahunnya. Kemudian jumlah angka tahun adalah penjumlahan angka umur ekonomis suatu aktiva. Di sini kita lihat kalau aktiva itu umurnya 5 tahun, maka jumlah angka tahunnya adalah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 atau 15. Gitu. Jadi jumlah angka tahun dari umur ekonomi aktiva 5 tahun adalah 15. Dan seandainya aktiva itu disusutkan selama 4 tahun, maka jumlah angka tahunnya dengan menjumlahkan angka 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1, yaitu 10. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah kita akan melihat apa rumus perhitungan jumlah angka tahun. Ini kalau Anda perhatikan tidak ada bedanya sebetulnya ya dengan rumus dari saldo menurun, yaitu biaya penyusutan diperoleh dari tarif kali dasar penyusutan. Nah, Anda akan melihat atau menghitung tarif penyusutannya itu dari angka tahun ke N dibagi dengan JAT. Jadi, kalau misalnya kita ingin menyusutkan sebuah aktiva di tahun pertama, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka tarif penyusutannya itu angka yang paling besar dulu di tahun pertama dibagi dengan jumlah angka tahunnya. Misalnya kalau tadi aktiva tetap itu disusutkan 5 tahun, maka tarif untuk tahun pertama itu 5/15. Karena jumlah angka tahun untuk 5 tahun umur ekonomis itu adalah 15. Sementara tarif penyusutan tahun keduanya 4/15. Dan tarif ketiganya 3/15. Dan seterusnya sampai tahun pertama. Untuk dasar penyusutannya sama, harga perolehan dikurangi residu. Nah, mahasiswa sekalian, di sini saya juga mencantumkan rumus untuk menghitung jumlah angka tahun yang mudah. Kalau tadi kan 5 tahun itu
kita jumlahkan 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 seperti itu ya. Itu lama gitu. Bagaimana jika umur aktiva itu 20 tahun? Berarti kan Anda harus menjumlahkan 20 ditambah 19 ditambah 18 ditambah 17 ditambah 16 dan seterusnya sampai ditambah 1. Nah, itu menghitungnya lama ya. Nah, untuk mudahnya jika umur aktiva itu 5 tahun, maka 5 dikali dengan 5 ditambah 1 dibagi 2. Atau 5 dikali 6 dibagi 2. 5 dikali 6 itu 30, dibagi 2, 15. Ya, jadi JAT untuk 5 tahun itu 15 angkanya ya. Kalau misalnya contoh lain, misalnya penyusutannya itu 4 tahun. Berarti 4 dikali 4 ditambah 1 dibagi 2. Atau 4 dikali 5 dibagi 2. 4 kali 5 itu 20, dibagi 2, 10. Jadi JAT untuk 4 tahun itu 10. Kita coba terapkan pada contoh berikut. PT ABC membeli sebuah mesin produksi dengan harga perolehan sebesar 125 juta dengan perkiraan nilai residu sebesar 5 juta rupiah dan taksiran umur ekonomisnya 5 tahun. Ingat ya, Anda berarti di sini nanti harus menghitung JAT-nya untuk 5 tahun itu berapa. Dan di sini ada harga perolehan dan residu. Itu sebagai dasar menghitung dasar penyusutan. Ya, HP dikurangi R. Nah, soal ini meminta Anda untuk menghitung besarnya biaya penyusutan tiap tahunnya dan buat tabel penyusutannya. Oke, ini adalah penyelesaiannya. Jadi yang pertama tadi Anda diminta untuk menghitung JAT-nya untuk yang 5 tahun. 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Atau kalau mau cepat Anda menghitungnya dengan cara N dikali N tambah 1 dibagi 2. Ya. N-nya itu 5 dikali 5 tambah 1 dibagi 2. Ya, jadi 5 dikali 6 sama dengan 30 dibagi 2, 15. Maka biaya penyusutan tahun pertama itu tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Ya, tarifnya 5 per 15. Seperti pernah saya sampaikan, dari mana 5 per 15 untuk tahun pertama ini? Yaitu angka tahunnya yang paling besar dulu yang harus kita gunakan. Gitu ya. Jadi dasar penyusutannya jelas, harga perolehan dikurangi residu. Maka 5 per 15 adalah 0,33 atau 33% dikali 120 juta, hasilnya 39.600. Jadi besarnya biaya penyusutan untuk aktiva tetap tadi untuk tahun pertama sebesar 39.600 rupiah. Bagaimana untuk tahun-tahun berikutnya? Ini saya sudah buatkan dalam sebuah tabel ya untuk memudahkan perhitungan. Saya menggunakan Excel. Untuk tahun pertama tadi sudah ya, 33% dikali 120 juta, 39.600. Nah, tahun kedua itu 27%. Dari mana 27% ini? 27% ini diperoleh dari 4 per 15. Ya, sedangkan di tahun ketiga 20% itu diperoleh dari 3 per 15. Dan tahun keempat 13% itu diperoleh dari 2 per 15. Sedangkan 7% itu diperoleh dari 1 per 15. Gitu ya. Dan ini adalah biaya penyusutan yang sudah dihitung berdasarkan tarif dikali dasar penyusutannya. Silakan Anda perhatikan. Oke, berikutnya untuk menjawab soal yang B, kita diminta untuk membuatkan tabel penyusutan seperti yang juga pernah Anda buat pada metode-metode yang lain. Ini ada kolom untuk tahun, harga perolehan, biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Ya. Nah, nilai buku itu diperoleh dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
Tahun ke-0 ini adalah tahun pertama kali kepemilikan, jadi belum ada biaya penyusutan. Jadi nilai bukunya masih 125 juta. Dan untuk tahun pertama, tadi biaya penyusutannya sebesar 39.600.000, berarti sudah terakumulasi pertama kali ya 39.600.000, maka nilai bukunya 85.400.000 atau diperoleh dari 125 juta dikurangi dengan akumulasinya ya. Dan untuk tahun kedua, biaya penyusutannya 32.400.000 dan ini terakumulasi 72 juta diperoleh dari 39 juta akumulasi tahun pertama ya, ditambah dengan 32.400.000 ini akumulasi tahun kedua, jadi 72 juta. Kemudian nilai bukunya 53 juta. Ini diperoleh dari 125 juta dikurangi 72 juta. Demikian seterusnya sampai dengan tahun kelima. Di tahun kelima ada angka nilai buku 5 juta. Ini sebagai residu seperti yang tadi tertera pada soal. Nah, bagaimana mahasiswa sekalian? Saya pikir dari beberapa uraian dan contoh yang saya berikan tadi, Anda sudah cukup paham tentang bagaimana cara menghitung metode jumlah angka tahun. Ini adalah latihan pertama, ya, sebuah aktiva diperoleh dengan harga 25 juta dan perkiraan residunya 2.500.000, masa manfaatnya 5 tahun. Diminta buatlah tabel penyusutannya, gitu ya, untuk tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. Di sini sudah ada ilustrasinya bahwa biaya penyusutan tahun pertama itu 5/15 sebagai tarifnya dan dasar penyusutannya 22.500.000 itu diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan residu. Dan tahun keduanya 4/15 kali 22.500. Tahun ketiganya 4/15. Ini tahun ketiga berarti 3/15. Ya, bukan 4/15 nih, koreksi ya. Dikali 22.500 dan untuk tahun keduanya berarti nanti tahun keempatnya berarti 2/15 dikali 22.500 dan tahun kelimanya berarti 1/15 kali 22.500. Anda silakan hitung sendiri ya. Coba berlatih untuk soal nomor 1 ini. Kemudian ini ada latihan nomor 2. Pada tanggal 5 Mei 2021 dibeli mesin produksi seharga 150 juta, masa manfaatnya 8 tahun dengan nilai residu 5 juta. Penyusutannya menggunakan metode jumlah angka tahun. Diminta menghitung besarnya biaya penyusutan untuk tahun 2021 dan tahun 2022. Satu yang khas di sini, kalau pada soal-soal berikutnya tidak mencantumkan tanggal atau tidak mencantumkan waktu. Tetapi pada soal latihan kedua ini dia mencantumkan waktu. Saya minta Anda coba berhitung untuk yang latihan 2-nya. Silakan Anda browsing ya, cari di YouTube atau di Google bagaimana menghitung perhitungan biaya penyusutan dengan metode jumlah angka tahun ini jika mencantumkan waktu. Sekian dari saya untuk pemaparan metode jumlah angka tahun ini pada perkuliahan kali ini. Saya harap terus berlatih, terus membaca sehingga pemahaman kita tentang materi yang kita pelajari semakin bertambah. Jika ada hal-hal yang perlu Anda tanyakan, silakan hubungi saya secara pribadi. Demikian dari saya, mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.